Saya akan mulai dulu. Pertama, yang pertama adalah, jadi karena Bapak Ibu adalah nanti ikut pelatihan KLAS adalah akan menjadi orang-orang profesional di sini, maka di sini ada beberapa aspek penting yang Bapak nanti Ibu harus kuasai terkait dengan KLAS. Yang pertama di sini adalah prinsip dasar. Jadi kembali ke zaman kita kuliah dulu, zaman sekolah segala macam, kita mencoba back to basic dulu terkait dengan masalah aspek lingkungan lah. Bagaimana interaksinya kita dengan dunia lingkungan. Jadi aspek saintifik menjadi sangat penting. Yang kedua adalah terkait dengan aspek regulasi ini. Jadi nanti pada saat teman-teman melakukan KLAS, maka regulasi-regulasi existing yang sudah ada relatif harus menjadi pedoman. Jadi penguasaan regulasi dari seluruh sektor, terutama terkait dengan ruang, kemudian terkait dengan berbagai perintah-perintah untuk mitigasi adaptasi, menjadi sangat penting teman-teman kuasai regulasi. Dan yang ketiga, karena KLAS adalah kajian lingkungan, maka geospasial menjadi sangat penting. Jadi kemampuan GIS, citra, kemudian interpretasi segala macam itu akan sangat berharga. Jadi akan pada saat kita menganalisis sesuatu, karena yang kita analisis adalah bukan sesuatu yang sifatnya, yang kita lihat sifatnya ruang geospasial. Nah, itu menjadi sangat-sangat penting tadi konteks seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah karena KLAS adalah proses, bukan berdiri sendiri, bukan kerja sendiri, tapi kerja tim, maka jejaring network dengan berbagai pihak, komunikasi publik, konsultasi publik, itu kerjasama dengan berbagai pihak menjadi sangat-sangat krusial situ konteksnya. Karena ini kerja kolektif, maka itu menjadi sangat penting. Itu beberapa aspek penting. Nah, yang pertama terkait dengan prinsip dasar ini. Jadi yang di sini adalah basic. Jadi nanti kalau kita bicara KLAS, teman-teman coba nanti searching terkait dengan masalah jasa lingkungan, ecosystem services nih. Ini kuliah saya zaman 10 tahun yang lalu, dan sekarang sudah berkembang kurang lebih, dan kajian Papua juga, beberapa kajian yang kami lakukan di Papua, dan berbagai teori tentang ecosystem service menjelaskan kurang lebih satu gambar ini. Jadi yang nanti teman-teman pahami, dan yang paling berikutnya, yang paling penting, apapun kegiatan kita, di Undang-Undang 32 pasal 12 ayat 2 ini ada 3 aspek penting. Pertama, semua kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, artinya mulai dari tahap perencanaan sampai memang benar-benar operasional, harus yang memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan, itu yang pertama. Kemudian setelah proses dan fungsi memang berlanjut, dijamin, maka juga ada keberlanjutan produktivitas lingkungan. Gambarannya adalah gambaran seperti ini. Bicara tentang aliran energi, siklus materi, siklus unsur hara, dinamika komunitas menjadi sangat penting di sini, teman-teman harus kuasai. Karena nanti kita akan melihat parameter-parameter ini seperti apa. Nah, kemudian yang paling penting lagi bahwa semuanya tadi harus bisa meningkatkan keselamatan mutu dan kesejahteraan masyarakat. Ini ada di pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 32. Itu sebagai titik tolak kita melakukan KLAS, dan itu adalah jasa lingkungan sebenarnya konteksnya. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Jadi nanti di sini konteksnya adalah teman-teman harus bisa pandai-pandai memetakan landscape. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, standarnya adalah satu landscape, satu data informasi yang memang terstandarisasi lah. Jadi pada saat teman-teman menyusun KLAS untuk RT RW, KLAS untuk RPJMD segala macam, datanya konsisten. Nah, itu yang paling penting tadi. Jadi nanti teman-teman sebagai konsultan, sebagai praktisi segala macam harus investasi di data. Jadi karena data itu akan terus dipakai untuk berbagai hal konteksnya. Aspek sosial juga menjadi penting di sini nih. Kelembagaan sosial menjadi penting. Dan kami lakukan pada saat kami lakukan KLAS untuk ibu kota negara. Bagaimana mengkaitkan antara aspek scientific, landscape, biogeofisik dengan aspek sosial budaya itu menjadi sangat penting. Nah, dari gambaran tadi, maka inilah gambarannya. Jadi kalau kita strukturkan, gambar ini sederhanakan, ini adalah tadi yang kita kenal sebagai ekosistem dengan jasanya kita. Nah, KLAS melakukan intervensi di yang kasih warna merah. Warna positif artinya bagaimana KLAS bisa memperkuat, meningkatkan kualitas. Yang warna negatif ada bagaimana KLAS bisa mengurangi tekanan. Itu yang
yang ini sebagai gambaran. Ini gambaran detailnya, nanti bisa dibaca segala macam sebagai gambaran. Jadi fokus kita, PP kita, daya dukung, daya tampung, itu basisnya jasa lingkungan. Inventarisasi juga nanti basisnya jasa lingkungan. Nah, KLAS pun kita akan arahkan dalam konteks bagaimana kita bisa menjaga jasa lingkungan kita dalam konteks yang luas ya. Sebagai satu ekosistem kan lingkungan adalah penghasil jasa lingkungan tadi. Yang itu yang kita akan jaga. Nah, karena konteksnya pembangunan berkelanjutan, tantangannya adalah bagaimana KLAS itu tidak murni aspek lingkungan. Jadi KLAS kata kuncinya adalah mencari win-win solution. Jadi kita bagaimana KLAS berfungsi sebagai safeguard yang tujuannya bukan melarang atau tidak boleh, tapi adalah bagaimana kegiatan boleh dengan rekayasa, aspek ekonomi bisa dicapai, lingkungan tidak dikorbankan, masyarakat juga bisa menerima manfaat tadi. Itu seninya di situ, artnya di situ. Bagaimana mengkombinasikan tiga hal ini untuk KLAS maupun KRP tadi. Dan ini sudah di dalam berbagai regulasi sudah mengatakan. Jadi Undang-Undang 32 posisinya menjelaskan tiga aspek ini menjadi penting. Maupun di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Green Constitution ataupun ekokrasi tadi. Ini SDGs menjadi acuan kita 2030. Kata kuncinya adalah KLAS harus bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Dua unsur penting menjadi penting. Jadi pada saat dikajian, aspek lingkungan maupun aspek kesejahteraan, kualitas kehidupan menjadi dua kata kunci harus dijaga. Dan yang terakhir, yang terkait dengan aspek kebijakan, nah maka teman-teman juga harus concern bahwa tema dari pembangunan 2020 sampai 2045 adalah pembangunan rendah karbon. Maka di sini teman-teman juga harus bisa memetakan secara geospasial bagaimana pengaruh ruang terkait dengan peningkatan ataupun penurunan emisi GRK. Bagaimana bisa mendorong bahwa pembangunan kita adalah termasuk pembangunan rendah karbon. Nah, teman-teman Bappenas menjadi titik tolak bahwa tahun RPJM 2024 menjadi titik tolak pertama untuk mengusung pembangunan rendah karbon. Nah, kata kuncinya di sini dalam posisi KLAS, kalau kita lihat di Undang-Undang 32 itu ada aspek pencegahan. Tapi ingat, walaupun aspek pencegahan, KLAS bisa diintegrasikan dengan seluruh aspek di bidang lingkungan. Dan ini sudah kami lakukan. Konteksnya bagaimana dokumen KLAS itu bisa menjadi basis rekomendasi terkait dengan masalah perizinan, segala macam itu sudah kita lakukan di Jakarta. Ada beberapa kasus kita gunakan KLAS sebagai rekomendasi basis apakah izin kegiatan itu bisa diterbitkan atau tidak, itu konteksnya. Jadi intinya bahwa KLAS walaupun ada di sini, teman-teman harus melihat bahwa KLAS adalah mengintegrasikan sebagai pintu untuk integrasikan berbagai macam aspek tadi. Mulai aspek command and control, sifatnya mendorong voluntary, maupun aspek keuangan di sini, financial approach. Konteksnya seperti itu. Jadi intinya, teman-teman menggunakan instrumen yang ada di Undang-Undang 32, itu diintegrasikan dalam dokumen KLAS tadi. Berbagai aspek penting yang ada di Undang-Undang 32, bagaimana bisa diintegrasikan dalam kajian KLAS. Nah, ini paling penting, paling utama. Jadi, kalau kita kembali ke basic, jadi walaupun Undang-Undang 32 sudah berumur 10 tahun, kita harus terus mengulang kembali. Jadi yang paling penting adalah bahwa PPLH termasuk KLAS menjaga dua hal ini. Bahwa kebijakan rencana program yang akan kita intervensi itu tidak mengganggu fungsi daya dukung daya tampung ataupun cemar rusak. Ada standar baku mutunya. Ini kata kunci yang kita jaga. Nah ini rangkaian pelestarian lingkungan dan pencegahan tadi dibungkus lewat KLAS tadi konteksnya. Jadi KLAS sebagai intervensi untuk melakukan ini, ujung-ujungnya adalah ini konteksnya. Tidak cemar, tidak rusak, daya dukung relatif tetap memadai atau tidak terlampaui lah konteksnya. Ini berbagai instrumen saya nggak perlu jelaskan. Konteksnya dan ini adalah ekokrasi. Jadi konstitusi hijau kita, Undang-Undang Dasar 45 menjadi basis utama, menjadi payung utama berbagai regulasi tindakan kita. Nah ini konteksnya. Jadi KLAS posisi aja di sini. Jadi KLAS tanpa yang warna di sebelah KLAS dengan RPPLH daya dukung inventarisasi dan ekoregion adalah basis data geospasial. Jadi dengan kata lain teman-teman harus punya satu data yang memang geospasial
yang memang terintegrasi mulai dari ecoregion sampai hasil inventarisasi, daya dukung, plus dengan KLAS. Nah, daya dukung saya ingatkan kembali, daya dukung yang akan kita kembangkan adalah daya dukung terkait dengan air, kita sudah tetapkan, metodenya juga kita sudah ada. Kemudian daya dukung pangan sedang kami susun pada tahun ini, bahan prima nanti fokusnya, dan daya dukung laut itu konteksnya. Jadi daya dukung daya tampung, saya harapkan metodenya adalah metode standar, sesuai dengan standar dari KLHK yang memang kita sudah tetapkan. Terkait dengan air, lahan, dan laut memang belum kita kembangkan. Ini menjadi basis penting untuk KLAS. Karena tanpa data informasi tadi, KLAS tidak bisa melakukan intervensi, baik untuk memberikan arahan AMDAL maupun ini. Jadi sekedar dokumen yang tanpa makna kalau ada tanpa data informasi. Data informasi tadi kuncinya adalah informasi geospasial tadi. Karena kita bicara ruang, bukan bicara deskriptif lah. Kekuatan KLAS nanti ada di kekuatan di informasi geospasial yang tematik tadi. Ini bagaimana KLAS tadi kaitan dengan berbagai instrumen, dan ini KLAS kaitan dengan berbagai perizinan. Jadi walaupun KLAS di sini, jangan dikira KLAS tidak bisa mempengaruhi kegiatan di sini nih. Kami pernah menggunakan KLAS Kendeng untuk memberikan rekomendasi supaya izin pinjam pakai di satu lokasi tertentu tidak diterbitkan. Dasarnya kita lihat KLAS, kita lihat AMDAL, maka kita rekomendasikan ini dokumen lingkungannya. Satu contoh. Nah, ini posisinya saya nggak jelaskan, bisa dilihat nanti posisi KLAS begitu strategis dalam konteks pembangunan di kita, baik untuk saat ini 5 tahun ke depan, 2045 maupun dalam konteks di Undang-Undang 32. Tapi infrastrukturnya kita harus punya di sini. Ada 5 infrastruktur yang harus kita lengkapi, harus kita bangun di sini. Nah, ini contoh posisinya, saya nggak perlu jelaskan detail. Ini data informasi dasarnya. Kita integrasikan dalam proses KLAS. Kalau yang kita bisa integrasikan, kita bisa melakukan intervensi kebijakan. Jadi KLAS bisa data informasi yang memang tidak bisa terbantahkan lah. Kalau cuma ngomong doang atau deskriptif doang tanpa ada data informasi, ya agak susah diterima untuk dijadikan intervensi. Tapi kalau kita punya data yang akurat lewat KLAS, maka suka tidak suka tata ruang dan segala macam pasti ya pilihannya kalau nggak ngikut konteksnya ya risikonya nanti ditanggung sendiri seperti itu. Nah, jadi kuncinya kekuatan di informasi geospasial. Definisi nanti bisa dibaca. Dan ini filosofinya. Jadi KLAS kata kuncinya seperti kami katakan tadi adalah instrumen perlindungan lingkungan, environmental safeguard lah. Jadi kalau di Amerika itu NEPA itu paling banyak justru KLAS-nya daripada AMDAL-nya sebenarnya. Jadi ini sebagai environmental safeguard, jadi KLAS dengan AMDAL saling memperkuat. Jadi KLAS bisa memberikan arahan, KLAS menjaga landscape, AMDAL menjaga tapak. Itu. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan keduanya. Ini nilai-nilai penting dari KLAS itu sendiri, konteksnya ada beberapa hal, prosesnya yang memang terstandarisasi, bisa memberikan informasi pengambilan keputusan, dan memang benar-benar bisa menjadi instrumen perlindungan, bukan sebagai formalitas. Nah, di sini kemampuan dari segi saintifik, data informasi menjadi sangat penting, metodologi juga penting di sini. Ini jenis KRP yang wajib KLAS nanti bisa dipelajari, ini ada berbagai hal, jadi tidak semua KRP wajib KLAS, tapi ada beberapa KRP tertentu yang memang kita wajibkan KLAS. Nah, challenge-nya, nanti ini challenge. Ini teman-teman juga harus mempelajari RUCK, Omnibus Law. Karena nanti di RUCK, tata ruang pesisir dan laut dengan tata ruang daratan akan diintegrasikan. Maka kuncinya adalah bagaimana mengintegrasikan nanti RT-RW dengan RZWP 3K. Jadi basis KLAS nanti analisisnya adalah tidak berbasis administratif untuk analisisnya, basis penetapan administratif, tapi basis analisis menggunakan batas ekologis. Maka di sini integrasi antara KLAS di antara daratan laut jadi sangat penting. Dan juga detailingnya, bahwa ada berbagai macam tingkatan, di sini ada ketika kedetailan informasi, maka di sini challenge-nya adalah, di sini teman-teman pakar nanti yang menjadi berperan, bagaimana membedakan antara KLAS yang sifatnya makro dengan KLAS sampai dekat detail di RDTR, kuncinya di situ, itu challenge-nya. Ini berbagai macam challenge tadi, konteksnya. Nah, yang paling penting sekarang, bahwa teman-teman di sini wajib memahami bisnis proses
tahapan dari masing-masing KRP sendiri. Ini saya ambil contohkan bisnis proses untuk RDTR. Tapi prinsip dasarnya untuk proses tata ruang yang ada di daratan, prosesnya seperti ini semua prosesnya. Tinggal kedalaman informasi. Nah, kata kuncinya, KLAS itu sebaiknya kita rekomendasikan supaya tidak menghambat, tidak jadi dianggap sebagai instrumen menghambat, adalah dilakukan secara terintegrasi dengan KRP tadi. Data dan informasi bisa dipakai bersamaan. Proses bisa dilakukan bersamaan. Tim bisa dibentuk bersama, tapi ada 2 subtim misalnya. Pokja KLAS dan Pokja Maktek ini. Nah, ini konteksnya. Jadi terintegrasi. Begitu KRP ini selesai, KLAS juga selesai. Jadi sudah benar-benar terintegrasi di sini prosesnya. Ini yang kita rekomendasikan, dan ini sudah kita lakukan surat edaran dari Pak Dirjen untuk mengintegrasikan KLAS LDTR. Tapi prinsip dasarnya tidak hanya LDTR, tapi semua tata ruang yang lain diharapkan juga terintegrasi seperti ini. Jadi kata kuncinya, teman-teman harus kuasai penyusunan KRP atau tata ruang di sini di setiap tata ruang. Prosesnya bagaimana mengintegrasikan dengan proses KLAS sehingga berjalan beriringan. Hemat waktu, hemat biaya, hemat berbagai hal nih, karena data informasi bisa dipakai bersama. Ini yang bisa dibaca. Ini ada berbagai macam prosesnya. Nah, saya akan fokus di sini nanti di aspek yang di pembuatan pelaksanaan nih konteksnya, substansi teknisnya. Karena di sini nanti sifatnya lebih banyak pada aspek administratif ya. Nanti saya akan fokus banyak di pembuatan dan pelaksanaan. Nah, ini gambaran lengkap PP 46 tahun 2016 dengan permen LHK. Jadi nanti yang akan Bapak pelajari selama beberapa hari ini kurang lebih gambaran seperti ini. Jadi saya sudah meringkas, merangkumkan seluruh proses yang ada di PP 46 seperti matrik yang ada di sini. Jadi yang pertama, Bapak harus pastikan wilayah perencanaan tadi. KRP-nya provinsi, kabupaten kota, atau KRP untuk kawasan strategis tertentu. Nah, di sini yang paling penting ada pertama, karena nanti KRP tadi penetapannya batas administratif, maka kita harus lihat batas administratifnya. Tapi begitu nanti kita menganalisis untuk KLAS, Bapak Ibu tidak bisa hanya terpaku batas administratif, tapi adalah juga mendelineasi batas ekologisnya. Contoh, saya akan menyusun RT/RW Sulawesi Selatan. Maka dalam konteks bicara kajian lingkungan, saya akan lihat Sulawesi Selatan dalam konteks ekologis itu ada di mana sih batas ekologisnya. Maka nanti di situ ada isu-isu yang harus kita jawab terkait dengan isu-isu kerjasama antar daerah, lintas provinsi, segala macam harus diadres. Maka batas ekologis menjadi penting. Nanti saya contohkan KLAS Ibu Kota Negara. Nah, di sini, dari semua tahapan tadi, mulai dari isu strategis, kajian, sampai perumusan rekomendasi, harus konsisten. Jadi mulai dari isu strategis, nanti di kajiannya, rekomendasi maupun alternatifnya maupun rekomendasi harus konsisten. Jangan sampai isu strategisnya A, kajiannya B. Atau isu strategisnya ada, tiba-tiba di sini hilang kajiannya. Nah, maka harus konsisten tadi. Nah, ini beberapa aspek penting. Nah, tantangannya di sini, ini kan ada 10 aspek penting, ada karakteristik wilayah dan 10 aspek penting. Teman-teman bicara tentang isu strategis harus bisa menerjemahkan isu ini dalam konteks data informasi geospasial, jenis datanya apa. Itu kata kuncinya. Jadi pada saat teman-teman melihat isu strategis pembangunan dengan ada 10 ini tadi, maka kata kuncinya, teman-teman harus berpikir, dari 10 tabel jenis data ini, bentuk data informasi geospasialnya seperti apa? Di mana sumbernya? Berapa skalanya? Nah, teman-teman harus bisa susun itu konteksnya. Nah, yang kedua adalah muatan KRP. Jadi di sini, tidak kalau tata ruang kan ada pola ruang, struktur ruang, kemudian ada zonasi segala macam, itu ada berbagai hal, maka nanti teman-teman harus bisa memilah KRP mana yang memang punya, akan kita analisis. Ini ada kriterianya nih. Kriteria di permen ada 10 kriteria, jadi KRP-RKM yang punya potensi mengganggu 10 kriteria ini, atau KRP yang memang terkait dengan ini. Ini ada pedoman punyanya Belanda, punyanya CBD, dan yang sudah direview oleh berbagai pakar seluruh dunia. Nanti saya share ke Pak Hidayat lah. Pedoman KLAS untuk
bagaimana mengintegrasikan ke hati biodiversity dalam konteks yang lebih luas ya, bukan hanya tumbuhan satwa tapi dalam konteks ekosistem. Nanti konteksnya itu ada di situ. Itu yang pertama. Dan kedua, setelah kita tahu semuanya ini, maka kita kaji pengaruh nih. Nah, kajian pengaruh tadi harus konsisten. Jadi kajian pengaruh dalam posisi kami, posisi saya sebagai direktur ini, muatan tadi tidak mesti harus mutlak ada, tergantung relevansinya, tergantung isu strategisnya. Dan muatan tadi tidak mesti harus dikaji sendiri-sendiri. Justru muatan ini kalau kita lihat nanti akan saya strukturkan, semuanya saling terkait satu sama lain. Jadinya tidak mesti harus. Jadi kalau seandainya di satu lokasi tidak ada isu biodiversity, tumbuhan dan satwa yang harus dilindungi, kawasan konservasi segala macam, mungkin kajiannya tidak perlu pakai kajian tentang biodiversity di situ konteksnya. Kajian-kajian lain silakan, tapi tidak mesti harus sendiri-sendiri. Nah, ini ada metodologi. Nah, di perumusan alternatif, kata kuncinya di sini cuma ada 3 sebenarnya. Pertama adalah mana-mana strategi untuk meng-avoid, hindari. Jadi ada KRP kalau bisa dihindari nggak? Itu rekomendasi kita. Dari 1 sampai 7 item ini sebenarnya cuma dibagi 3. Pertama, mana-mana KRP rekomendasi yang kita hindari. Artinya lokasi tadi benar-benar kita protect, tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Kedua adalah minimisasi atau minimize. Mana kegiatan-kegiatan boleh di satu tertentu, tapi ada syarat ketentuan berlaku. Nah, itu KLAS tujuannya merumuskan itu. Ketiga adalah bagaimana dampak-dampak yang sudah akan terjadi bisa kita pulihkan konteksnya. Itu kuncinya. Nah, nanti setelah ini adalah, setelah kita dapat semuanya, kita gampang nih, di bagian mana di rekomendasi KRP tadi yang akan coba kita intervensi. Nah, kita beri masukan tadi, konteksnya seperti ini, ada 3, avoid, minimize, maupun restore nih, konteks mitigasi alternatif. Ini kelola pantau lah. Kalau dalam AMDAL, ini kelola pantau kurang lebih, ini kajian dampaknya, seperti itu kurang lebih. Nah, secara detail saya akan jelaskan secara singkat, nanti bisa baca sendiri, berbagai poin tadi. Jadi yang pertama ini sebagai contoh, teman-teman punya batas wilayah perencanaan KRP adalah misalnya Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, batas ekologisnya ada di mana tuh? Muatan KRP-nya apa yang akan kita kaji itu? Dan bagaimana pengaruhnya? Jadi ada batas, pertama batas administratif, itu batas yuridis untuk penetapan KRP. Yang kedua adalah batas ekologis. Nah, kami di sini teman-teman bisa kesepakatan ini. Pada saat ibu kota negara, kami gunakan batas ekologisnya adalah batas ekoregion, batas DAS, batas CAT, dan batas pesisir laut untuk KLAS ibu kota negara. Nah, kajiannya pakai spasial, kuncinya di sini. Nah, ini contoh-contoh yang ada di ini tadi, saya nggak perlu jelaskan detail nanti di sini. Ini contoh kajian yang ada di saya sebutkan, kajian untuk integrasi biodiversity dalam KLAS, biodiversity dalam konteks yang sangat luas di sini. Ini konteksnya seperti ini rumusnya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu dengan berbagai macam metode dengan cara, dari berbagai macam isu. Jadi isu tadi harus ada data dan fakta, bukan katanya. Data dan fakta, nanti kita rumuskan, kerucutkan. Nah, isu-isu tadi kita kaitkan dengan kurang lebih seperti ini. Apakah terkait dengan daya dukung, dampak risiko, kinerja, atau memang terkait semuanya. Karena kan tidak bisa kadang-kadang isu, bicara nanti KHT mungkin ada terkaitannya dengan masalah kinerja, dampak risiko, segala macam itu konteksnya. Nah, isunya tadi kata kuncinya memang akar permasalahan, dampaknya penting dan luas, memang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi kuasa lingkungan menjadi penting. Ini rumusnya. Ini cara-caranya saya nggak jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi kata kuncinya petakan dulu lokasi Bapak tadi, berdasarkan batas ekosistem tadi, jasa-jasa wilayah-wilayah mana yang memiliki jasa lingkungan penting, yang harus kita jaga dan kita lindungi segala macam, itu kuncinya. Nah, ini contohnya. Kawasan yang memang punya nilai kawasan lindung sudah ditetapkan, kawasan yang punya international status. Contoh misalnya di Sulawesi itu ada Pulau Rindu sebagai Ramsar Site, Rawa Opa sebagai wetland, sebagai Ramsar Site, kalau Pulau Rindu sebagai cagar biosphere, contoh-contoh seperti itu. Maros Pangkep itu kawasan-kawasan yang memang penting tuh, dan berbagai hal. Nah, ini konteksnya. Nah, ini contoh. Ini contoh yang hitam ini adalah wilayah ibu kota negara.
Yang warna merah adalah batas ekologis yang kita gunakan sebagai basis untuk kajian KLAS yang menjamin keberlanjutan. Ini adalah wilayah dengan berbagai macam warna adalah wilayah yang punya nilai penting dari aspek biodiversity. Nah, kalau kita zoom ke kawasan ini seperti ini, wilayah ibu kota negara. Jadi wilayah ibu kota negara punya infrastruktur ekologis yang harus dijaga dan dilindungi. Konteksnya seperti itu. Jadi geospasial menjadi penting tadi. Ini kombinasi antara home range, habitat, kemudian kawasan lindung, nilai konservasi tinggi itu ada seperti ini. Itu contoh. Jadi isu KHT menjadi real di sini. Bahwa ibu kota negara dengan konsep forest city, maka harus diadres paling penting adalah isu terkait dengan masalah pelindungan biodiversity tadi menjadi sangat krusial, penting di sini. Nah, ini air, daya dukung air, itu yang warna hijau adalah wilayah-wilayah yang harus dijaga dan dilindungi untuk menopang keberlanjutan ibu kota nih. Konteksnya seperti itu, untuk mengatur air, kita wilayah jasa lingkungan tadi. Ini contoh-contoh. Nah, yang paling penting juga pada saat kita bicara isu, jangan cuma menguraikan data dan fakta, tapi kita harus juga melihat tren ke depan plus target ke depan mau diapakan. Kalau airnya tercemar, 20 tahun ke depan mau diapain tuh? Konteksnya seperti itu. Jadi ada status saat ini, tren plus target. Contoh-contoh. Nah, KRP. Nah, setelah teman-teman baca buku tata ruang, RZWP segala macam dengan dokumen yang tebal dan mateknya, maka teman-teman harus bisa mengerucutkan KRP mana, apakah dari dari ketujuannya, kemudian kebijakannya, dari pola ruang, dari struktur ruang, kemudian PZ-nya mana yang akan diidentifikasi, akan dianalisis terkait dengan interaksi dengan kondisi isu-isu strategis tadi. Nah, ini ada 10 kriteria kurang lebih, apakah KRP tadi punya potensi menimbulkan masalah daya dukung daya tampung, apakah KRP tadi punya dampak penting, apakah KRP tadi akan mengganggu berbagai hal semua itu. Contohnya misalnya, kalau saya cuman di dalam tata ruang saya akan membangun cuma 2 hektar, 3 hektar kawasan pemukiman, mungkin bisa diabaikan. Tapi kalau di situ saya akan membangun mega project, bendungan skala besar, paling besar di Indonesia, dalam pernyataan ruang, itu menjadi salah satu KRP yang akan kita kaji lebih dalam nanti. Contoh seperti itu. Nah, ini yang punyanya UNCBD, yang sudah direview oleh berbagai macam pakar. Nah, ini contoh-contohnya, apakah KRP itu akan men-trigger perubahan penggunaan tutupan lahan? Apakah KRP tadi akan menimbulkan fragmentasi dan isolasi? Contoh akan pembangunan jalan kereta di Sulawesi Selatan. Apakah akan melewati kawasan Kasmaros Pangkep atau apa? Nah, itu kan. Contoh-contoh seperti ini, kita uji dengan ini. Untuk menseleksi mana KRP yang harus kita kaji. Ini contoh-contohnya tadi. Nah, ini contoh. Sulawesi Selatan, tempoh hari bikin usulan perubahan fungsi kawasan hutan. Nah, ini contoh KRP mana yang akan ada 5.800 lokus sekian, maka yang akan dipilih adalah usulan lokus yang punya di atas 10 hektar. Yang akan dianggap berpengaruh, di bawah 10 hektar nggak berpengaruh untuk terjadi perubahan fungsi. Ini ada lokasi seperti ini. Ini contoh pada saat perubahan tata ruang Sulawesi. Nah, kata kunci berikutnya setelah kita punya informasi nomor 2 dan nomor 3, kita jelas lokasinya, maka tantangannya berikutnya adalah kita bagaimana melakukan kajian. Bagaimana menginteraksikan antara KRP yang tadi kita sudah identifikasi dengan isu strategis kita tadi itu. Apakah itu benar-benar scientific assessment? Nanti berbagai macam metodologi bisa dikembangkan di sini konteksnya. Nah, kajian tadi konteksnya seperti ini nih. Kajian tadi tidak mesti berdiri masing-masing, bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Contoh, pertanyaan yang berikutnya yang pertama adalah, saya akan membangun satu kegiatan ruang tertentu. Pertanyaan, apakah ruang tadi akan mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya alam? Kemudian, apakah ruang tadi juga akan melakukan dampak dan risiko? Dampak dan risiko bisa macam-macam nih, pencemaran. Jadi teman-teman harus bisa melihat di Undang-Undang 32 nih, pencemaran, kerusakan, KHT, daya dukung. Kemudian nanti bagaimana kinerjanya, gambaran kinerja, air nggak ada tuh kinerja. Ruang, beberapa kawasan yang akan dirubah fungsinya di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, maka nanti kita akan bicara nih, akan ada perubahan penutupan lahan. Di sini nih konteksnya.
perubahan penutupan lahan, kemudian disertai dengan jumlah penduduk, dan berbagai hal, dia akan mengganggu seperti ini nih. Jadi kombinasi antara dampak, kinerja, plus daya dukung bisa jadi satu kesatuan tuh konteksnya. Maka teman-teman paling penting pada saat kita bicara tadi metodologi, kita harus melihat metodologi analisisnya dulu. Ini contoh daya dukung yang ada di KLHK. Nah, berdasarkan kajian-kajian tadi, maka pilihan cuma ada 3 tadi sebenarnya. Apakah kita ambil posisi avoid, bahwa lokasi ini totali kita tidak rekomendasikan untuk kegiatan pembangunan karena bernilai penting. Nggak ada teknologi atau rekayasa tertentu yang bisa mengatasi dampak. Nah, itu kita pilih ambil avoid. Atau boleh minimize. Minimize, tadi ke perubahan target bisa aja avoid tuh konteksnya. Perubahan minimize, ini warna merah bisa aja perubahan minimize semua nih konteksnya. 1,7 lebih banyak ke arah minimize. Nomor 1 bisa ke avoid tadi. Dan yang berikutnya adalah restore nih. Berbagai aspek tadi. Nah, ini contohnya 3 tadi. Contoh di sini, apakah memang KRP itu dibutuhkan saat ini, harus dilaksanakan, apa ada alternatif lokasi, kalau ada alternatif lokasi, kalau bisa dihindari. Misalnya membangun jalan kereta api lewat Kasmaros Pangkep. Nah, kalau bisa dihindari, nah kalau yang konteks seperti ini harus lihat regulasi, boleh nggak membangun jalan kereta api lewat Kasmaros Pangkep? Nah, kalau nggak boleh, lebih bagus dihindari dari regulasi. Nah, minimize contohnya membangun infrastruktur hijau seperti ini untuk satwa. Ini sudah banyak. Contoh yang paling gampang, di Indonesia tuh yang real ada, itu di jalan tol yang di Riau. Utama Karya, melintas habitat gajah. Di bawahnya dibikin jalan layang, gajah bisa melintas di bawahnya. Teman-teman searching aja nanti di situ, contoh infrastruktur hijau, pembangunan jalan tol yang ramah satwa gajah. Nah, itu contoh model minimisasi tadi. Nah, ini saintifik sekali, nanti bisa baca berbagai aspek perubahan. Jadi, pada saat kita melihat perubahan tadi dampak, maka data-data parameter apa yang harus kita ukur di sini harus jelas. Ini contoh, ini tadi wilayah yang kita identifikasi sebagai penting dari aspek biodiversity, kita bangun berdasarkan peta-peta ini. Jadi ada peta spasial berbagai macam, 1, 2, 3, 4, 5, berapa, hitung nanti bisa dihitung. Nah, kita gabungkan jadi 1, ini menjadi aspek penting. Nah, pada saat teman-teman perhubungan ruang nanti akan bicara tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan, maka kita lihat di sini nih, bagaimana intervensinya. Tujuannya adalah transportasi berkelanjutan, tidak merusak mangrove, tidak merusak habitat bekantan, boleh, tapi jangan syarat tadi, bisa tidak terganggu. Contoh Sulawesi, air segala macam seperti itu bisa dilihat ya. Ini contoh, saya akan secara cepatnya nanti Bapak bisa baca, ini contoh-contoh tadi ini untuk Sulawesi Selatan. Teman-teman, ini kasus real ya, KLHS real. Ini contoh-contoh bagaimana mengintegrasikan antara usulan KRP dengan isu terkait dengan karakteristik bentang lahan yang ada di Sulawesi Selatan. Hanya memang di sini mereka batasnya administratif. Nah, seharusnya nanti ke depan batasnya adalah analisis juga batas ekologis tadi konteksnya. Tidak cukup batas administratif. Ini contoh-contoh skenario-nya terkait dengan masalah kesediaan air. Jika dirubah akan seperti apa nih? Ini kondisi sekarang, dan akan dirubah seperti apa tuh konteksnya. Ini terkait dengan biodiversity, ada beberapa lokus yang warna merah dikaitkan dengan isu biodiversity. Nah, Sulawesi punya data ECA tahun 2004. Nah, itu bisa teman-teman TNC dulu. Nah, itu punya data informasi geospasial, kalau Bapak Ibu sebagai profesional KLHS harus mengumpulkan semua data informasi geospasial yang ada. Terutama yang bisa diakses Bapak kumpulkan sebagai basis analisis. Ini contoh untuk ECA Sulawesi, diambil Sulawesi Selatan. Nah, ini contoh yang ada di Sumatera. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti saya kirimkan ke Pak Hidayat, contoh KLHS yang dibikin oleh IUCN terkait dengan ruang pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera. Yang konteks menilai OVU, Outstanding Universal Value untuk THRS. Ini contohnya gambarannya. Ada analisis segala macam, nanti saya kirimkan ke Pak Hidayat. Siap. Contoh-contoh analisisnya. Ya. Ini contoh-contohnya semuanya ruang. Bicara ruang. Nah, yang tidak kalah penting juga, teman-teman harus kuasai juga akan sangat bagus kalau jika KLHS ada nilai valuasi ekonominya. Begitu ada perubahan kebijakan, kalau kita bicara ke Pak Bupati, Pak Gubernur, atau pengambil keputusan, yang paling gampang kan bicara dengan duit. Tidak bicara ada badai persis sekian, ada segala macam, di situ nilainya berapa. Itu akan sangat bagus kalau ada ya. Ini contoh yang keenam, kita melakukan valuasi ekonomi.
Ini untuk dulu pada zaman SBY punya MP3I, teman-teman dari ISP dan IDA melakukan kajian KLAS, termasuk juga menghitung nilai ekonominya di sini. Nah, ini teman-teman punya, ada juga berbagai macam, ini hitung-hitungannya untuk Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang integrasinya tadi, kata kuncinya. Kita bisa mengintegrasikan KLAS ke dalam AMDAL, kata kuncinya. Jadi hasil KLAS, kalau bisa memberikan arahan lebih detail untuk di level AMDAL, atau KLAS yang lebih tinggi bisa memberikan arahan untuk KLAS yang lebih detail di bawahnya. Itu kata kuncinya seperti itu. Sehingga memang ada keterkaitan antara keberlanjutan di level tapak dengan keberlanjutan di level. Jadi satu data untuk seluruh sampai ke tapak. Tinggal nanti skalanya, tinggal pendetailan skala tadi. Jangan sampai nanti bikin KLAS RT/RW, bikin KLAS RPE-JMD di lokasi yang sama, konteksnya, isu strategisnya bisa berbeda-beda, karena data-data berbeda-beda tadi itu konteksnya. Nah, isu-isu strategis pasti harus menggambarkan kurang lebih sama itu kurang lebih. Nah, ini bagaimana KLAS dengan AMDAL sangat terkait sebenarnya, di hulu dan di hilir. Nah, ke depan beberapa jadi nanti Omnibus Law, RUCK itu memperkuat isu-isu di hulu. KLAS akan menjadi salah satu tumpuan ke depan, karena AMDAL selama ini nanti relatif beban ada di sini, nah nanti mulai dibagi beban ke atas ke KLAS nanti. Ini contohnya, bagaimana mengkaitkan KLAS dari dokumen AMDAL sampai ke kelola pantau, plus dengan integrasi dengan perbankan. Nah, bagi yang profesional, saya sudah sering menjadi trainer untuk teman-teman bank. OJK punya namanya keuangan berkelanjutan, mengintegrasikan kajian lingkungan ke dalam analisis risiko perbankan. Ini gambaran integrasi mulai dari KLAS, AMDAL, sampai ke level kegiatan, pelaksanaan, plus integrasi dengan aspek keuangan berkelanjutan. Ini uji tuntas dilakukan oleh perbankan untuk menilai risiko kredit yang akan dibiayai proyek tertentu. Nah, kita sarankan dari segi ruang maupun dari segi dokumen lingkungannya maupun pelaksanaannya. Nah, ini menjadi bahan yang menarik kalau bagi teman-teman yang memang ingin jadi profesional, tidak hanya KLAS, masuk AMDAL plus dengan integrasi analisis risiko lingkungan ke dalam analisis keuangan perbankan. Mungkin demikian, saya hanya secara cepat supaya kita bisa ada diskusi. Silakan kalau mau nanti ada diskusi. Nanti beberapa materi yang saya janjikan nanti akan saya coba WA ke Pak Hidayat. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.